Assalamualaikum anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya baik bukan? Kembali lagi bersama Ibu Nur Zahara yang akan mengajarkan kalian bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi seputar teks laporan percobaan. Anak-anakku sekalian, di bab 1 ini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana sih menjadi ilmuwan muda, ya. Dan langkah pertamanya ketika kita akan menjadi seorang ilmuwan, itu kalian harus sering melakukan percobaan. Kemudian kalian mendokumentasikannya ke dalam bentuk teks laporan percobaan. Nah, informasi pokok dalam teks laporan percobaan itu apa aja? Yang pertama ada tujuan percobaan. Nah, setelah ada tujuan, lalu bahan dan alat yang akan digunakan. Kemudian, apa saja sih langkah-langkah dalam percobaan itu? Dan bagaimana hasil dari percobaan itu? Nah, ini keempat poin ini adalah informasi pokok yang ada dalam teks laporan percobaan. Jadi, kesimpulannya, simpulan merupakan salah satu bagian penting dalam teks laporan percobaan. Simpulan ini berisi pokok-pokok informasi yang saling dikaitkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk poin-poin maupun paragraf. Nah, kita lihat nih struktur dari teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul. Di dalam judul ini memperlihatkan fakta, jelas, positif, singkat, khas, serta menampilkan kata kuncinya. Setelah judul, kita lanjut ke pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Lalu yang ketiga landasan teori. Pada landasan teori ini memaparkan berbagai teori yang digunakan dalam percobaan. Dan pada metode penelitian ini memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja atau percobaan secara detail. Lalu pada hasil dan pembahasan ini dipaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teori. Dan barulah ada simpulan. Nah, simpulan ini berisi dari hasil percobaan yang dipaparkan secara ringkas. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi harus ada daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam teks laporan percobaan tersebut. Nah, adapun dari ciri kebahasan teks laporan percobaan harus menggunakan kalimat kompleks, yaitu kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Yang kedua kata penghubung, yaitu kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan juga antar kalimat. Kemudian kata rujukan. Nah, kata rujukan ini kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Lalu istilah teknis. Jadi ada istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan bagaimana langkah-langkah menyusun dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, mengumpulkan data percobaan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana cara kita mengembangkannya? Nah, ini harus didahului dengan pendahuluan, landasan teori, metode percobaan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Dan dari kelima yang harus kita kembangkan ini itu juga harus berdasarkan kaidah kebahasaannya berupa kalimat kompleks, ya, menggunakan kalimat kompleks, menggunakan kata penghubung, menggunakan kata rujukan, dan juga menggunakan istilah teknis. Nah, anak-anak, bagaimana dengan materi singkat yang Ibu berikan tadi? Tentunya mudah bukan? Untuk tugasnya nanti kalian bisa cek di e-learning kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.